Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Santi Indah Ayu Anggraini, nomor absen 29, kelas 11 RP, akan menyampaikan video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mari kita simak videonya. KD 3.6 menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Cara membuat prototipe produk. Apa itu prototipe produk? The Merriam-Webster Kamus mendefinisikan prototipe sebagai model asli sesuatu yang berpola. Dalam awam berbicara, prototipe adalah kehidupan nyata versi 3D ide produk Anda. Salinan dicetak 3D dari desain mainan adalah prototipe, seperti model kertas dan lem dari alat baru. Jika Anda ingin menunjukkan ide atau belajar kelayakannya, Anda dapat menyebutnya sebuah prototipe. Visual prototipe. Prototipe visual yang dimaksudkan untuk menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Ia tidak memiliki fungsi tersebut, bahan, atau massa produk. Suka itu hanya mewakili dimensi. Sebuah balok kayu berbentuk dalam bentuk produk akhir adalah prototipe visual. Seperti mode digital dibuat dalam perangkat lunak 3D rendering. Render sebuah 3D yang menunjukkan ukuran produk dan bentuk adalah contoh dari prototipe visual. Presentasi prototipe. Sebagai nama menyarankan, ini adalah versi presentasi siap dari produk. Hal ini fungsional dan memiliki penampilan yang sama seperti produk. Anda dapat menunjukkan prototipe ini untuk investor terkemuka di Eropa dan calon pelanggan untuk memberikan gambaran apa hasil akhir akan terlihat seperti gambar produk. Prototipe ini biasanya terbuat dari bahan khusus dan teknik manufaktur. Prototipe praproduksi. Ini adalah versi modifikasi dari prototipe presentasi. Ini memiliki fungsi yang sama, tapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode. Produsen akan sering melihat prototipe praproduksi untuk mengetahui bagaimana cara untuk memproduksi massal produk. Cara membuat prototipe produk Anda. 1. Membuat diagram rinci atau sketsa. Tujuan Anda harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual. Idealnya harus memiliki 2 sketsa konsep. 1. Sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. 2. Sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan bekerja. Kita dapat menggunakan perangkat lunak untuk melakukan hal ini, tapi pena dan kertas kerja yang lebih baik. 2. Membuat model 3D. Selanjutnya, langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3D. Ini akan membantu Anda dan setiap pihak ketiga seperti investor atau mitra memvisualisasikan produk yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3D prototipe Anda. 3. Buat bukti dari konsep. Bagaimana Anda membangun bukti pertama Anda dari konsep akan tergantung pada sejumlah hal. Jika Anda memiliki produk sederhana yang Anda sudah modelkan dalam perangkat lunak 3D, Anda hanya bisa mendapatkannya 3D dicetak untuk menciptakan bukti dari konsep Anda. Bukti dari konsep tidak harus terlihat baik atau bahkan menyerupai produk akhir. Ini hanya harus bekerja. Anda dapat menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model ini tahap awal. Untuk produk yang lebih kompleks, Anda mungkin harus mencari bantuan dari seorang tukang atau masinis. 4. Buat prototipe pertama Anda. Bukti dari konsep menunjukkan bahwa produk Anda bekerja. Model 3D Anda menunjukkan apa yang mungkin terlihat. Langkah Anda selanjutnya adalah untuk menggabungkan pelajaran dari bukti konsep dan model 3D untuk membuat prototipe pertama Anda. Ini harus menjadi model yang cukup rinci
yang terlihat seperti produk akhir Anda dan memiliki fungsi yang sama. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan model kerja yang menyerupai produk akhir Anda. 5. Membuat prototipe produksi siap. Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk memangkas lemak dari prototipe pertama Anda dan mendapatkannya untuk segera siap produksi. Ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis. Anda harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe dan mencari cara untuk memotong biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas. Pada waktu yang sama, Anda harus melihat cara untuk meningkatkan estetika produk atau daya tahan. Ini membantu untuk bekerja dengan produsen dan mencari tahu komponen betapa berbedanya dalam prototipe mungkin berdampak biaya dan kualitas. Anda juga harus melihat bahan baku yang berbeda dan melihat mana yang lebih menyenangkan, estetis. Tujuan Anda harus menemukan keseimbangan antara biaya dan kualitas tergantung pada target pelanggan Anda. Tips untuk ikuti ketika membuat prototipe produk Anda. Prototyping ide dari awal dapat menjadi kompleks, terutama untuk pembuat pertama kali. Berikut tips ini akan membuat proses lebih halus. 1. Membuat daftar fitur prioritas. Itu tak terelakkan bahwa produk akhir Anda tidak akan memiliki semua fitur yang Anda bayangkan di ide asli Anda. Biaya dan bahan menjadi kendala, berarti Anda harus mengurangi beberapa fitur yang mahal. Oleh karena itu, ketika Anda sedang merancang prototipe pertama Anda, pisahkan semua fitur dalam 3 kategori. 1. Perlu punya. Ini adalah fitur yang Anda benar-benar perlu produk untuk bekerja. Misalnya, penyimpanan portable akan menjadi fitur kebutuhan untuk dimiliki dalam iPod. 2. Baik untuk memiliki. Ini adalah fitur yang akan membantu produk Anda menonjol, tetapi tidak penting untuk fungsinya. Misalnya, yang klik roda adalah baik untuk memiliki fitur di iPod. Hal itu membuat iPod lebih mudah untuk digunakan, tetapi itu tidak penting untuk menjalankannya. 3. Tidak dibutuhkan. Ini adalah fitur yang berlebihan untuk produk dan tidak menambahkan banyak di jalan banding atau utilitas. Sering, fitur ini terlalu mahal untuk diterapkan juga. Anda dapat dengan aman membuang fitur ini di desain Anda. 2. Masuk NDAS dan paten berkas. Anda pasti akan beralih ke desainer prototipe, masinis, 3D modeler dalam rangka mengembangkan prototipe Anda. Jika ide Anda adalah inovatif, segera Anda dapat menemukan seseorang menjualnya pada AliExpress untuk harga jauh lebih rendah. Bahkan jika mereka tidak menyalin ide produk, mereka mungkin menyalin teknik desain atau produksi baru yang dikembangkan. Untuk melindungi diri Anda dari pencurian kekayaan intelektual, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut. 1. Mengajukan paten untuk ide produk dan desain. 2. Meminta semua pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian non-disclosure. 3. Menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan prototipe adalah menyeimbangkan utilitas dan biaya. Anda ingin produk untuk memenuhi fungsi yang dijanjikan, tetapi Anda juga ingin menjualnya dengan harga yang wajar. Produk yang luar biasa bahwa pelanggan Anda tidak mampu membayar biaya pasti akan gagal. Pada setiap tahap dalam proses desain, tanyakan pada diri sendiri 2 pertanyaan. 1. Apakah bagian ini diperlukan? 2. Jika ya, apa bahan termurah untuk membuatnya tanpa mengorbankan utilitas? Biaya bahan bervariasi, bahkan di antara bahan dalam kategori yang sama, seperti plastik atau logam. Ingatlah hal ini ketika Anda sedang merancang produk Anda. 4.
Gunakan teknik manufaktur standar. Alasan lain untuk biaya overruns antara prototipe untuk produk akhir adalah penggunaan teknik manufaktur kostum. Pada dasarnya, setiap pabrik yang membangun produk Anda akan menggunakan beberapa proses manufaktur standar industri seperti injeksi. Jika produk Anda tidak dapat diproduksi menggunakan mereka, pabrik harus membuat teknik disesuaikan dan melatih staf untuk menggunakannya. Hal ini dapat menambah secara substansial terhadap biaya produksi, terutama jika Anda manufaktur dalam batch kecil. Oleh karena itu, ketika Anda sedang merancang prototipe Anda, tetap menutup mata pada jenis proses manufaktur masing-masing bagian akan membutuhkan. 5. Meminjam ide dari pesaing. Membongkar produk pesaing Anda dapat memberikan pemahaman rinci tentang apa yang bekerja, apa yang tidak ketika membuat suatu produk. Ini bisa menjadi bantuan besar dalam merancang ide Anda sendiri. Oleh karena itu, sebelum Anda mulai membuat prototipe Anda, melihat dari dekat produk pesaing Anda, menganalisis bahan mereka, desain, dan teknik manufaktur. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada yang tidak jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.